Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok L-Sistem Instrumentasi Medis yang beranggotakan saya Ainin Afidatul Fitria dengan NIM 001 dan rekan saya yaitu Melina Aulianingrum NIM 002 dan juga Brian Johannes Reynaldi dengan NIM 024. Kami di sini akan menjelaskan tentang metode Korotkov. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian tekanan darah, yaitu tekanan dari darah yang dipompa oleh jantung terhadap dinding arteri, di mana tekanan ini terus-menerus akan berada dalam pembuluh darah dan memungkinkan darah mengalir secara konstan. Jika volume darah yang masuk ke arteri sama dengan volume darah yang keluar dari arteri selama periode yang sama, maka tekanan darah arteri akan konstan. Tekanan darah dapat diukur dengan dua metode. Metode yang pertama yaitu metode langsung atau direct method. Metode ini menggunakan jarum atau kanula yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah yang kemudian dihubungkan dengan manometer. Untuk metode yang kedua yaitu metode tidak langsung atau indirect method, di mana metode ini menggunakan tensimeter atau sphygmomanometer. Tekanan darah dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara palpasi, auskultasi, dan cara osilasi. Dari ketiga cara tersebut, kami menggunakan cara auskultasi dengan metode Korotkov. Seorang dokter Rusia mengemukakan Korotkov pada tahun 1905 yang berbunyi, kedua tekanan sistolik dan diastolik dapat diukur dengan metode ini dengan cara mendengar bunyi yang timbul akibat aliran turbulen dalam arteri yang disebabkan oleh penekanan manset pada arteri tersebut. Dalam cara auskultasi ini harus diperhatikan bahwa terdapat suatu jarak yang paling sedikit 5 cm antar manset dan tempat meletakkannya stetoskop. Bunyi yang terdengar disebut bunyi Korotkov. Selanjutnya, stetoskop ditempatkan ringan di atas arteri brachialis. Jika stetoskop ditekan terlalu tegas, dapat menyebabkan turbulensi dan hilangnya suara, sehingga mengurangi tekanan diastolik. Bunyi Korotkov tersebut dihasilkan oleh arus turbulen dalam arteri brachialis. Arus laminar dalam arteri yang tidak berkontraksi adalah tidak bersuara. Tetapi bila arus menyempit, kecepatan aliran melalui konstruksi melampaui kecepatan kritis dan terjadilah arus turbulen. Berikut adalah video tentang bagaimana tekanan darah ditentukan dari bunyi Korotkovnya. Fase 1 merupakan jenis bunyi Korotkov yang pertama, yaitu merupakan suara pertama kali didengar pada stetoskop saat dilakukan pengetesan tekanan darah dengan tensimeter. Pada bunyi pertama ini merupakan tekanan darah sistolik, di mana suara pada tekanan darah sistolik ini jelas terdengar dan berulang selama setidaknya 2 denyut. Pada lengan, tekanan sistolik darah dapat mengalir sepanjang nadi dengan sepenuhnya. Sebagai konsekuensi, tidak ada bunyi keteraturan yang terdengar pada tekanan darah sistolik itu. Pada tekanan darah sistolik, tekanan yang dihasilkan cukup besar, dan dinding nadi membuka agar darah dapat melaluinya. Penutupan dinding nadi mengakibatkan terjadinya pencabangan keteraturan bunyi. Fase 2 merupakan bunyi Korotkov yang kedua, di mana
Suara Korotkov kedua adalah suara murmur yang terdengar antara tekanan sistolik dan diastolik. Tahap ini menunjukkan karakteristik bunyi yang mendesir, di mana menunjukkan adanya pencampuran darah pada nadi. Kadang-kadang pada tahap Korotkov yang kedua ini terdapat hilangnya keteraturan bunyi. Ini terjadi ketika pembuluh darah di bawah lipatan lengan terlampau banyak dan sering menjadi tanda suatu hipertensi, dan inilah yang disebut sebagai kesenjangan auskultatori. Fase 3 digambarkan sebagai suara yang keras dan jelas. Di dalam tahap ini terjadi penerusan bunyi. Pencabangan keteraturan bunyi sama dengan yang didengar pada pencabangan keteraturan bunyi pada tahap 1. Pada tahap ini, arus darah yang ditingkatkan adalah arus darah untuk melawan atau menekan dinding nadi yang di-pressure oleh manset dari tensimeter. Pada bunyi Korotkov yang keempat, yaitu fase 4, merupakan suara yang menghentak kemudian merendam. Suara ini menunjukkan tekanan darah 10 mm Hg di atas tekanan darah diastolik. Dalam posisi ini ada sesuatu yang kasar yang menutup bunyi dari Korotkov tersebut. Arus darah sedang menjadi lebih bergolak, sehingga menyebabkan adanya bunyi kasar yang menutup bunyi Korotkov. Beberapa praktisi memilih untuk merekam titik ini sebagai tekanan darah diastolik. Pada fase kelima, yaitu suara kelima Korotkov, adalah suara diam sejalan dengan tekanan manset yang turun di bawah tekanan darah diastolik. Ketika suara Korotkov mulai hilang, ini menunjukkan bahwa tekanan darah diastolik telah tercapai. Namun perlu dikurangi dengan 2 mm Hg setelah suara terakhir terdengar tersebut. Ini adalah titik di mana bunyi keteraturannya bisa lenyap dan tidak terdengar lagi secara bersama-sama. Kesimpulannya, bunyi Korotkov dihasilkan oleh arus turbulen dalam arteri brachialis. Arus laminar dalam arteri yang tidak berkontraksi adalah tidak bersuara. Tetapi bila arus menyempit, kecepatan aliran melalui konstruksi dinding melampaui kecepatan kritis dan terjadilah arus turbulen yang menyebabkan bunyi Korotkov tersebut.